Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 25 ayat 13 sampai 21. Waktu Paulus ditahan dalam penjara di kota Kaisarea, datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Gubernur Festus, karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ. Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Gubernur Felix pada waktu dia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu, mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati, tetapi dengan yakin Paulus mengatakan ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah Paulus mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ, tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan,
Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah persatuan tampak dalam hidup konkret. Ada sebuah kisah. Seorang ayah meminta anak-anaknya mematahkan satu lidi. Dengan mudah mereka mematahkannya. Lalu sang ayah mengikat banyak lidi menjadi satu dan meminta mereka mematahkan gulungan lidi itu. Mereka tidak berhasil. Sang ayah berkata, "Kalau kalian bersatu, kalian akan kuat. Kalau tercerai-berai, kalian akan mudah patah." Cerita ini mengajarkan bahwa persatuan memberi kekuatan. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil ini, kita mendengar doa Yesus. Yesus berdoa bukan hanya untuk para murid-Nya, tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepadanya. Inti doanya, supaya mereka semua menjadi satu. Yesus ingin agar para pengikut-Nya hidup dalam kesatuan, sebagaimana Ia dan Bapa adalah satu. Yesus sadar bahwa perpecahan akan melemahkan kesaksian iman. Dunia akan lebih mudah percaya kepada Kristus ketika melihat para murid-Nya, yaitu orang-orang yang mengimaninya, bersatu, bekerja sama dan saling menopang,
baik dalam suka maupun dalam duka. Sebaliknya, jika para muridnya, yaitu orang-orang Kristen, saling iri hati, bersaing, dan bahkan bertengkar satu dengan yang lain, maka warta Injil menjadi kabur. Orang Kristen gagal memberikan kesaksian imannya. Dunia sulit untuk percaya pada pewartaan iman orang Kristen. Oleh karena itu, menjelang sengsaranya, Yesus lebih dahulu berdoa bagi persatuan para muridnya dan orang-orang yang percaya akan pewartaan iman mereka. Doa ini menunjukkan betapa pentingnya kesatuan dari umat Kristen. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita menerapkannya dalam hidup sehari-hari? Pertama, mulai dari keluarga. Kesatuan antar anggota keluarga dibangun dengan komunikasi yang jujur, saling mengampuni, dan sikap rendah hati untuk mengakui kesalahan. Kedua, di lingkungan kerja atau pelayanan gereja, kita diajak untuk tidak mencari pujian bagi diri kita sendiri, melainkan bekerja sama demi kebaikan bersama. Ketiga, di tengah perbedaan pandangan, kita belajar menghargai dan mendengarkan, tidak memaksakan kehendak dan pandangan kita sendiri. Persatuan memang tidak selalu mudah. Kadang kita terluka atau kecewa terhadap sikap dan tutur kata orang lain, bahkan anggota keluarga kita sendiri. Namun, mengingat doa Yesus, kita diajak untuk berani mengambil langkah pertama untuk berdamai. Kerelaan untuk bekerja sama dan saling memaafkan, sekecil apapun, ikut menjawab doa kita. Ketika kita hidup dalam semangat persatuan dan kesatuan yang dijiwai oleh cinta, kasih, dan kebenaran, dunia dapat melihat bahwa Kristus sungguh hidup di tengah kita. Kita memberi kesaksian iman kepada dunia. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.